Di saat penyelenggaraan ibadah haji dibatalkan dan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan perkantoran dilakukan dari rumah, pemerintah bersikukuh menggelar pilkada di tengah pandemi. Tak sedikit yang menyayangkan dan juga mempertanyakan urgensi penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah tingginya angka penularan dan kematian akibat pandemi. Lantas apa harapan warga terhadap penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 dan sudikah warga menyuarakan hak pilih jika pemilihan tetap dilaksanakan di TPS bukan secara daring? Berikut Rakyat Bicara pekan ini berebut kuasa di tengah pandemi. Terhitung 2 bulan lagi Indonesia akan berhadapan dengan pesta demokrasi, yaitu pilkada serentak. Namun di sisi lain angka persebaran COVID-19 masih tinggi. Begitu juga dengan angka kematian yang terus meningkat. Di sisi lain pemerintah tetap optimis dan kekeh ingin menjalankan pilkada serentak di tahun ini. Lantas apa kata masyarakat merespon dan menanggapi hal ini? Bagaimana Pak kondisi usaha tentunya percetakan dan juga konveksi? Kalau dibilang penurunan sih ada, cuman kita kan lebih membantu lewat online. Antara orang-orang paslon yang mau pesan juga dia bilang gini, ada alasannya ini KPU membatasi tidak boleh kampanye ini itu. Kalau dibilang tadi masih ada pesanan yang datang, itu dari mana aja Pak? Daerahnya sudah berapa banyak daerah yang pesan ke pasar ini? Saya hampir seluruh, misalnya Timika, Papua, Ambon, Kendari tadi, pesisir selatan. Berapa banyak Pak yang sudah masuk ke toko Bapak? Kemeja udah 1.200, ada kaos saya 10.000, stiker 15.000, masker ada mungkin sekitar 80.000 gitu. Memasuki bulan ke-7, Indonesia berjuang melawan pandemi, langkah pemerintah menurunkan kasus tak kunjung menunjukkan hasil memuaskan. Pekan lalu, 6 hari berturut-turut, Indonesia mencatatkan pertambahan kasus tinggi mencapai lebih dari 4.000 kasus. Di tengah tingginya kasus COVID-19, pemerintah seolah tak bergeming dan tetap melaksanakan pesta demokrasi. Padahal data Satgas Penanganan COVID-19, 60 bakal calon kepala daerah dalam pilkada serentak dinyatakan positif virus corona atau COVID-19. Belum lagi ditambah dengan penyelenggara pilkada di berbagai daerah yang ikut dinyatakan positif COVID-19. Saya sih personally setuju nggak setuju, saya nggak setuju. Kenapa tuh? Karena gini, menurut saya ya, karena pilkada itu kan akan mengundang banyak orang untuk berkumpul gitu. Karena kan pilkada nggak cuma pencoblosan aja, nggak cuma ada pencoblosan aja. Pilkada bakal ada kampanyenya, bakal ada perkenalan paslonnya, bakal ada pas nyoblosnya ntar ngumpul-ngumpul juga. You know lah, itu bakal potensi persebaran virusnya juga bakal tinggi kan. Mungkin ya, menurut saya seperti itu sih. Baik. Nah, berbicara tadi ada kampanye juga. Terus nanti apakah seperti apa seharusnya yang efektif ketika masih akan tetap dilakukan pilkada di tahun ini? Yang efektif sih sebenarnya ya diundur aja. Cuma kalau misalnya pilkadanya goes on, ya mungkin makanya KPU mungkin ada peraturan sendiri, nggak boleh konser-konser, nggak boleh kampanye yang melibatkan lebih dari 100 orang maybe. Dan itu mungkin salah satunya. Apakah sudah efektif jikalau memang harus tidak dilakukan tatap muka? Seharusnya pemerintah itu melakukan apa nih? Ada solusi nggak dari Mas? Kalau nggak harus tatap muka sih mungkin ada caranya. Kan sekarang udah digital kan, bisa kampanye melalui media sosial, mungkin engagement para paslon ini gede di Twitter maybe, di Instagram, mungkin itu bisa salah satu yang mereka manfaatin. Nggak tahu pasti sih urgensinya apa pemerintah maksain pilkada tahun ini. Cuma sebaiknya sih diundur ya, karena kan tadi ya walaupun protokol cuma kan nggak mungkin lah itu nggak
melibatkan banyak orang di satu spot gitu kan, dan itu terlalu besar resikonya. Wow, menurut saya nggak tepat ya, karena kalau misalnya kita melihat dari 5 asas pemilu itu sendiri, yaitu luber, langsung, umum, bebas, rahasia, 2 poin utama yaitu langsung dan umum sudah nggak bisa nih diterapkan. Ya, karena memang kalau misalnya kita melihat, kalaupun mau memaksakan tetap diadakan langsung dan juga secara umum, itu kan potensi kerumunan massa juga akan tinggi kan. Nah, kalau menurut Mas Abi sendiri, mengapa pemerintah masih optimis tetap mengadakan kampanye dan juga pilkada di tahun ini? Well, don't know what to say sih ya, kayaknya mungkin ada tuntutan berbagai kepentingan, kita nggak pernah tahu misi apa yang para penguasa sana miliki, tapi yang jelas apapun itu, apapun tujuan yang ingin dicapai, tolong perhatikan juga masyarakat. Tolong perhatikan juga bahwa kita semua memiliki hak yang sama untuk tetap sehat juga, dan jangan sampai nantinya justru ini menjadi awal petaka baru. Well, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya saya menyarankan untuk ditahan dulu ya. I mean, nggak ada salahnya kok untuk menunggu. Kita semua lagi dalam keadaan delay pada saat ini ya. Daripada nantinya kita memaksakan untuk tetap mengadakan pemilu di TPS, jangan sampai nanti TPS yang merupakan kepanjangan dari tempat pemungutan suara menjadi tempat pemakaman serentak. Itu nggak lucu kan? Tapi Mas Abi nanti akan tetap milih nggak datang ke TPS? Kalau TPS-nya virtual saya datang, kalau nggak saya nggak mau. Saya tidak mau nantinya hanya karena saya berusaha menjadi warga masyarakat yang baik dengan memberikan hak suara saya secara demokrasi, tapi saya mengabaikan beberapa kepentingan-kepentingan utama, yaitu kesehatan saya sendiri. Sejujurnya kurang setuju ya, karena kan apalagi lagi pandemi kayak gini, terus semakin hari juga semakin meningkat kan kasusnya gitu. Pertama pasti kalau misalkan protokol kesehatan pastinya harus dilakukan ya, harus ada gitu. Terus kalau misalkan emang pemerintahan menginginkannya tahun ini, tahun 2020 ini, jalan satu-satunya mungkin secara virtual. Apakah Mbak benar-benar datang ke TPS ataukah memantau calon-calon tersebut lewat media sosial? Kalau saya, mungkin saya akan melihat dari media sosial aja sih. Kayak gitu. Sesuai sama protokol yang ada di situnya. Kalau misalkan protokolnya terjamin dari kerumunan banyak orang, mungkin saya akan datang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba saya lihat ke TPS-nya gitu ya, rame gitu, kayaknya enggak deh. Dari sejumlah masyarakat yang saya temui, kebanyakan tidak setuju jika pilkada harus dilakukan di tahun ini. Bahkan mereka justru bertanya, mengapa tidak ditunda saja hingga tahun depan? Lantas, pemerintah di sini memiliki peran untuk mempertimbangkan kembali apakah benar-benar pilkada harus dilakukan di tahun ini dan bisa melindungi kesehatan masyarakat di tengah persebaran COVID-19. Demikian Rakyat Bicara kali ini bersama saya, Hasbiollah, dan juga juru kamera Damar Wicaksono, beserta Raga Firdaus. Sampai jumpa pekan depan.